Halo guys, ini sekarang saya lagi ada tamu dari Ponorogo, sahabat saya, dia Pak Sudirman, penari Jade Lanang Ponorogo ya. Kita sambut. Sugeng siang. Sugeng siang, Mas Didi. Sekali akhirnya sampai di sini. Ya. Ini dengan rombongan. Terus seperti ini Mas Didi. Mas Sudirman. Iya. Ini adalah Pak Warno, salah satu ya kalau dulu mungkin warok begitu ya, tapi sekarang dikasih simbol aja. Ini beliau adalah yang mengurusi reog di tempat kami. Tuh, guys, generasi muda, beliau itu kalau dulu sebutannya warok, tapi karena sekarang banyak warok abal-abal ya. Beliau yang masih senior. Ini ibu. Iya, ini ibunya anak yang membantu ngurusi di sanggar sana. Kemudian ini juga adik ini penyenggak di grup reog itu. Ya. Karena beliau kalau enggak itu enggak semangat. Jadi musik nih lagi. Iya. Silakan. Ini malah bawa topeng. Oh iya, benar. Iya benar, ini Mas Didi, ini yang kita di bersama Mas Didi kita bawakan yang kemarin. Ini adalah topeng Bujang Ganong, tapi yang digemari anak-anak yang sekarang lagi hit itu dengan bubat dari ekor kuda. Bubat, ya ini bubat. Ya, jadi rambut gimbal yang ada pada ganongan itu adalah bubat namanya, yang dari kuda, ekor kuda. Ini makanya digigit. Oh iya, ada cara pakainya, ya. Jadi gigitnya pakai kayu. Nah, ini mengingatkan saya waktu saya ke Kutai, saya ketemu dengan topeng dari Cirebon yang ada di Kutai. Betul. Itu sudah keturunan zaman lama. Itu juga gigitannya juga pakai kayu ini. Dari rajin nih ya. Ya, di leher, ini diikatkan di leher, begitu cara. Ya, diikatkan, ditalikan di leher. Seperti itu. Ya, biasanya anak-anak seperti ini memangnya memakainya. Oh, saya percaya kalau Mas Didi menarikannya karena topeng itu harus selalu bergerak untuk menghidupkan kan begitu. Nah, luar biasa. Karena saya nggak bisa koprol. Aku koprol. Kecepet nggak balik-balik. Kemudian yang ini juga sama, tapi bagi mereka yang memakai ini karena ya kemampuan atau keterampilan ini bubatnya dari ekor lembu. Dari ekor lembu. Ya, dari ekor lembu. Ada alasan tertentu kok beda kan? Ada alasan tertentu atau sama aja? Memang yang aslinya adalah dari lembu, ya aslinya dari lembu. Ini belum lama, yang dengan ekor kuda itu lama. Mungkin ini juga pengaruh dari bukan Ponorogo. Kalau yang Ponorogo asli, dalam artian yang masih orisinil, ini sederhana sekali seperti ini. Ya, jadi dari bentuk hidungnya, matanya, kemudian bentuk bibirnya, merongosnya ini kalau Ponorogo yang dulu seperti ini, ya. Dan juga bubatnya hitam, warna hitam. Tidak dengar mana? Ya, warna hitam. Untuk apa? Sapi, sama sapi. Ya, sapi. Sama ini ya? Ini sapi sama, tapi ini sekarang yang pirang ini yang hit. Ini asli lagi warna. Asli. Kasih anu sapi sekolah. Iya kan? Kita kira rambutnya pirang. Ini ngomongnya yes or no, or how are you? Ya, jadi kalau yang memang dulu ketika ya ini sudah rusak. Kira-kira bekas gigi usianya udah berapa lama? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Ini 20 tahun. Jadi kalau kalian usianya masih 19 tahun ya masih lewat. Ya seperti ini sudah kayaknya sudah agak enggak begitu populer. Nah ini yang perlu perhatian. Betul, karena mungkin anak-anak muda perlu tahu tentang sejarah juga bahwa bagaimana dari zaman dulu yang topengnya masih hanya begini, kemudian berkembang menjadi yang ini, ya. Sehingga supaya nanti topeng ini akan saya pajang di rumah koleksi di Dini Towo
merupakan salah satu koleksi yang bersejarah dari Mas Dirman. Ya. Jadi saya kasih. Terima kasih sekali. Luar biasa kontribusi dari Ponorogo. Terima kasih. Monggo silakan. Ini nanti topeng mau saya pasang. Oh begitu. Jadi ini topengnya begini. Sekarang saya Iya. sini dulu. Iya. Nanti nunggu. Ya itu Bisa ya? tempatnya. Iya. Ya Pak, iya. Ini juga yang dari lembu. Ini cikal bakalnya, babonannya seperti ini sehingga kreativitasnya, pergeserannya muncul seperti itu. Ini Jadi, nanti tak taruh paling atas. iya, Paling atas suaranya. iya, ketika terus. Ya, jadi kita sekarang mau pindah tempat karena kita mau interview, akan menggali lebih lanjut tentang tradisi kesenian Ponorogo. Ya, nanti kita ke sana. Monggo ya. Monggo. Ya, sekarang saya berada di ruang koleksi bersama Mas Dirman, Pak Warno, dan juga Pak Bowo, maaf, lali, malum, udah tua lupa. Pak Warno, Pak Bowo dari Ponorogo yang khusus datang ke Yogyakarta tadi mengantar topeng ganong yang nantinya akan saya pasang menjadi salah satu bagian koleksi dan untuk pembelajaran generasi muda. Ya, tadi disebut topeng ganong, bujang ganong ya. Iya. Sebenarnya itu dari kata-kata apa? Pujonggo Anom. Nah, Salah. Pujonggo Anom. Nah. Kemudian disingkat oleh masyarakat menjadi Bujang. Bujang Anom. Bujang itu kan muda Bujang ya. ganong atau ganongan. Ganongan ya. Dari Pujonggo Anom ya. Iya. Ya, ya. Nah, di sini saya akan bertanya banyak tentang tradisi di Ponorogo kaitannya dengan jadil lanang. Ya, karena iya. kan sekarang yang saya lihat di Ponorogo itu kan jadilnya perempuan semuanya. Betul. Jadi sampai masyarakat lupa bahwa dulu sejarahnya itu jadil itu ya kakung ya. Iya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang jadil lanang. Ya, jadi kita hanya meneruskan ya, jadi kebudayaan itu meneruskan pada warisan para pendahulu kita. Karena orang dulu itu adatnya bahwa penari itu semuanya adalah laki-laki, perempuan menari itu tabu, mungkin begitu ya. Tapi yang terjadi di daerah Ponorogo bahwa penari laki-laki ini menguasai dalam seni pertunjukan di Ponorogo, baik itu pembarongnya atau Pujonggo Anom atau Bujang Ganong atau ganongannya dan juga prajuritnya yaitu jadilannya itu semuanya adalah laki-laki. Nah, pada zaman dulu penari jadilan laki-laki ini itu diperankan oleh gemblak. Jadi salah satu sejarah di Ponorogo bahwa gemblak itu anak asuh dari warok yang dikontrak selama 2 tahun. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai salah ya, karena banyak yang memberikan atau memiliki tanggapan bahwa gemblak itu mungkin mereka bagi mereka kan seumur hidup selamanya, padahal tidak, hanya usia PG antara 13 tahun sampai 16 tahun. Kalau sudah 16 tahun ke atas itu sudah tidak pantas menjadi seorang gemblak. Mereka harus stop dan itu dikembalikan kepada orang tuanya untuk menjalani kehidupan normal seperti teman-teman yang lainnya. Ya, dalam artian normal di sini bahwa di dalam kehidupan gemblak itu ada aturan yang ketat. Ya, dia akan menjadi penari jadilan di reog itu, yang penari jadilan itu adalah ikon yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi jadilan itu penentu reog itu menjadi banyak penggemarnya, disenangi. Jika jadilan itu tampan dan riasannya menjadi cantik, banyak orang nanti akan terpencut.
gandrung sama penari jadilan itu, sehingga para bapak-bapak yang senggak itu dia akan selalu support atau selalu ingin menyatu dengan ini penari jadil itu. Mereka senggaknya dekat sekali itu nggak sungkan karena saking senangnya terhadap tokoh atau penari jadilan yang diperankan oleh gemblak tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Karena dalam cerita itu memang ada dua versi ya Mas Didi ya. Jadi Riok Ponorogo versi Ki Ageng Kutu dan Riok Ponorogo versi Bantar Angin. Kita versi Ki Ageng Kutu ya. Dalam cerita tutur ya, Ki Ageng Kutu atau Ki Suryo Ngalam ya. Nah, ini salah satu mantan pejabat di Majapahit yang kemudian keluar dari kerajaan, mesanggrah membuat padepokan di Kagembangan Surukubeng atau Kutu, makanya beliau bergelar Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu. Beliau menciptakan kesenian rock ini dengan munculnya jadilan ini ada maksudnya Mas Didi. Jadi ini adalah sebagai simbol. Menurut pemahaman beliau Ki Ageng Kutu bahwa prajurit Majapahit itu dulu adalah sangat satria, sangat pemberani ketika beliau Ki Ageng itu masih menjadi punggawa Keraton Majapahit ya. Sifat pemberani itu luar biasa. Memang kita mengenal ya bahwa Majapahit itu bisa menguasai Malaka dan lain sebagainya, seperti itu kita lihat. Nah, pada saat itu Ki Ageng Kutu memiliki keprihatinan bahwa prajurit di Majapahit itu sifat pemberaniannya hilang, sifat satrianya berkurang. Bahkan istilahnya kalau mungkin kita wedi getik gitu ya. Istilah Jawa kita wedi getik. Jadi tidak mau berperang atau tidak berani berperang, bahkan takut berperang. Nah, ini disindir dengan bentuk tari jadilan itu. Kita lihat celananya adalah celana prajurit, celana panci ya. Kemudian ada boro-boro samir. Itu jelas kan ini adalah simbol perang untuk perlengkapan perang ya. Kemudian ada serempang, kemudian ada glonter, ini kepangkatan keprajuritan kan. Nah, tapi di sisi lain dia pakai kebaya. Nah, padahal kebaya itu kan miliknya perempuan. Apakah seorang tentara, seorang prajurit memakai baju perempuan? Nah, kemudian di sini juga ada hiasan jamang itu. Jamang kalau zaman saya loh ya, kayak saya cerita setahu saya, itu adalah jamangnya Sri Kandi. Ya, kita lihat kan Sri Kandi perempuan. Nah, ketika ini bentuk kesenian ini menjadi unik loh. Ini prajurit tapi kok kayak perempuan. Ini kan ada kekesnya, ada jamangnya itu, kemudian bajunya juga baju perempuan, riasan pun riasan cantik. Ini kan jomplang. Nah, didukung dengan gerakan tarinya yang feminim. Nah, jadi gerakannya sangat feminim. Nah, coba bayangkan betapa sangat jauh pandangan orang-orang dulu apabila ingin membuat mendemo atau mengkritik atau satire itu dengan bentuk kesenian yang luar biasa seperti itu. Jadi jadilan lanang itu seperti itu. Ya, jadi generasi muda harus tahu sejarah kan. Jadi jangan asal menilai atau menghakimi bahwa kok laki-laki jadi perempuan menari banci. Nah, selesai, tidak ada penjelasan, benar nggak? Oh kan iya, begitu, iya kan? betul. Nah sekarang kalau tahu penjelasannya bahwa mereka berdandan wanita itu adalah sindiran, satir untuk prajurit pada waktu itu yang tidak berani perang, misalnya orang getik, ibaratnya kan kayak perempuan aja kan begitu sih. Iya kan? benar begitu. Harus dipahami ini, jadi tidak hanya asal menilai, ya kan? Menarik toh sayang. Dan itu pun Mas Didi ya, itu hanya peran ketika dia berakting dalam suatu pertunjukan. Tapi dilepas pakaiannya, dibersihkan make upnya, dia akan menjadi pemuda laki-laki seperti kebanyakan teman-teman yang lainnya. Itu hanya peran di dalam pertunjukan Riok Ponorogo itu dia harus melakukan seperti itu. Karakternya itu. Karakternya. Kan? Jadi dua karakter ya. Kadang-kadang dia harus menjadi seorang prajurit tapi suatu saat dia harus feminim, lembut. Nah, ini keunikan dari Ponorogo kan. Jadi sekarang kan bergeser, kalau kita lihat semua penari jadil perempuan, bahkan kalau lihat ada unsur erotis ya Mas ya. Iya betul. Yang sekarang kan erotis. Yang sekarang ya. Kalau yang sekarang memang bergesernya begini Mas Didi. Ya. Selepas
perkembangan tahun kemerdekaan dan sebagainya ya. Akhirnya pendidikan juga maju, sekolah-sekolah di SD Impres ada, sehingga anak-anak pemuda-pemuda ABG, anak baru gede sekitar usia geblak itu 12-13 tahun sampai itu kan sudah sekolah. Iya. Mereka sekolah memiliki pendidikan dan sebagainya. Kemudian orang tuanya juga mindset pemikirannya juga berbeda. Akhirnya geblak kan sudah tidak ada. Gitu. Iya. Geblak tidak ada, artinya reog mati dong. Padahal reog itu ditarikan oleh geblak dan geblak nggak ada. Apakah reog akan mati? Enggak kan? Nah ini kesenian itu harus tetap tumbuh, harus tetap berkembang, harus tetap hidup. Makanya kemudian perempuan-perempuan atau anak-anak wanita mengambil peran menggantikan posisi yang geblak sudah tidak ada itu. Ketika itu ditarikan oleh perempuan, ini ternyata dia jogetnya lebih luas ukelnya, mungkin gitu. Kemudian kelihatannya dari tata artistik seninya juga lebih seru karena memang ini sindiran dari apa namanya, dari Ki Ageng itu pokoknya sing luas menyenangkan gitu. Itu dari sisi artistiknya ya. Tapi dari sisi yang lain mungkin ini juga menjadi pemikiran tadi ya, karena bagaimana kita harus mengetahui, memahami istilah jadil itu apa. Sekarang mau saya tanya kepada Maestro, apa sebenarnya pengertian jadil itu menurut Mas Didi? Saya nggak ngerti, silakan dijelaskan. Saya pernah membaca buku di kamus, buku bahwa jadil itu adalah tarian yang penarinya itu berlatih perang di atas kuda. Artinya apa? Menari itu harus ada propertinya kan? Kuda kepang. Ya, itu harus, karena definisi pengertian tari jadilan itu seperti itu. Jadi menggambarkan seorang prajurit penunggang kuda yang berlatih perang di atas kuda. Nah, apakah pertunjukan Reog Ponorogo jadilan sekarang juga seperti itu? Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran kita bersama ya, Mas Di. Jangan sampai perkembangan atau pergeseran ini terlalu jauh dengan konteksnya, dengan temanya, dengan definisinya, dengan pengertian. Kalau memang itu adalah jadilan itu penari penunggang kuda, ya, itu ya jangan sampai tidak memakai kuda atau eblek, karena itu nanti terus jadinya apa? Jadinya penari apa? Nah, kalau jadilan ya jangan jadilan. Tapi kan kostumnya jadilan. Iya, tapi jadilan kan pakai eblek. Jadi nanti pertanyaannya menjadi bolak-balik gitu ya. Mungkin eblek dijelaskan. Ya. Eblek itu kuda lumping. Jadi kuda yang dibuat dari anyaman bambu ya, disebut eblek. Betul. Eblek ya. Eblek. Jadi kalau di Ponorogo namanya eblek. Ya. Kalau di Banyumas itu keseniannya namanya ebek. Ebek gitu. Mirip-mirip kan ebek. Ebek ya. Jadi kalau di Jawa Tengah disebut jaran kepang. Seperti di Temanggung. Iya, jaran kepang. Temanggung disebutannya jaran kepang. Ya. Oh. Memang kesamaannya bahwa jadilan saya tahu istilah jadilan kan karena setiap daerah kan istilahnya beda-beda. Ya. Ada jadilan, ada jaranan, lumping, ada jaranan, ada jaran kepang, jaran juga wis kepang. Itu memang kalau seperti di Temanggung menggambarkan prajurit jenggolo berdiri, yang mana menggambarkan prajurit yang naik kuda dan bawa senjata. Yang kadang-kadang ada perang-perangnya kan? Iya. Nah, berarti ada kemiripan kan? Ya, kemiripan. Ya, memang sekarang ada yang tidak pakai jadil, nggak pakai kuda. Ya, makanya ini di Ponorogo kebanyakan kan seperti itu. Yang sekarang perkembangan pergeseran sekarang. Nah, ini memang harus menjadi keprihatinan kita yang tua-tua ini, jadi ya. Jangan sampai anak-anak yang muda, penerus generasi penerus ini, jangan sampai mereka itu nanti tidak mengerti atau salah arah, salah pemahaman karena tidak ada yang memberitahu. Karena kalau sudah diberitahu, dijelaskan, mungkin mereka akan paham. Oh, maksudnya begini, gitu. Kalau saya pernah dengar bahwa perubahan jadil lanang menjadi jadil perempuan itu karena permintaan pejabat. Saya pernah dengar itu. Ya. Mungkin nggak usah disebut pejabatnya sekarang, tapi yang jelas saya pernah dengar yang menghadirkan pejabat karena dengan alasan kaitannya dengan ini itu yang biasanya kan gitu. Mungkin ini saling melengkapi, tidak aneh, saling melengkapi Mas Didi ya. Betul juga statement Mas Didi itu yang pernah didengarkan Mas Didi begini. Pernah juga ada kabar bahwa suatu saat itu Ponorogo diminta
sebagai kontingen seni Jawa Timur yang akan dijadikan pada pertunjukan opening seremonial PRJ Pekan Raya Jakarta ya di Halim Perdana Kusuma. Ponorogo harus mengeluarkan sekian puluh atau sekian ratus unit reog ya. Satu unit reog itu kan 2 penari jadilannya. Misalnya itu kalau kita mengirimkan 100 unit reog berarti harus ada 200 penari jadilan kan? Ya. Nah, di situ untuk memenuhi lapangan yang sekian banyaknya memang harus tari kolosal. Nah, kita kehabisan stok penari jadilan laki-laki karena saat itu anak-anak sudah sekolah, tidak ada yang menjadi gemblak dan untuk reog Ponorogo sudah tidak bisa untuk menyediakan 200 penari itu. Nah, terus bagaimana langkah kita? Nah, kita harus mendatangkan atau melatih penari jadilan laki-laki, perempuan, karena laki-laki nggak ada. Ya, itu juga pro kontra. Ya, saya mendengar juga pro kontra. Dari sisi Warok sendiri tidak mau, enggak, itu tetap laki-laki, karena jiwa saya nges penari itu laki-laki. Karena kalau laki-laki, wong ini namanya prajurit kok, wong ini namanya Ponorogo kok, ini yang menarikan harus gemblak, yang begitu. Oke, Bapak Warok, tolong aku disediakan 200 gemblaan penjan yang bisa menari jadilan untuk Pekan Raya Jakarta. Beliau tidak sanggup, tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti kan beliau nanti mati, nggak ada yang meneruskan. Nah, makanya dari pemerintah kemudian memberikan surat perintah kepada Dinas Pendidikan untuk melatih putri-putri. Nah, demikian juga anak putri-putri juga nggak mau. Mereka gengsi, apa itu kesenian low education katakanlah, kesenian desa, kesenian kampung begitu ya. Nggak mau dong saya menari jadilan-jadilan itu tariannya gemblak itu orang-orang kampung, orang-orang desa kan begitu anak-anak. Aku anak sekolah, anak berpendidikan nggak mau begitu. Akhirnya juga ada apa ya teknik guyon-guyon begitu ya. Ini nanti kalian akan nari di depannya presiden. Nah, karena itu daya tarik kan. Siapa? Belum tentu loh menari di depan presiden. Akhirnya mereka gerutu-gerutu ikut nari, mau nari. Padahal tariannya itu tarian jadilan reog Ponorogo itu. Nah, itu sebenarnya mungkin ini saling melengkapi dari cerita Mas Didi itu. Makanya tujuan kita, tujuan Mas Dirman kesini itu kan kita akan istilahnya menjelaskan atau menunjukkan sejarah supaya sejarah nggak hilang. Iya. Bagaimana penari jadil lanang itu seperti apa? Karena dari urian Mas Dirman tadi kan mengatakan bahwa jadil lanang itu kan ada ini kan ada strukturnya kan? Iya. Nama-nama ragamnya kan ada kan? Betul. Misalnya tadi yang diceritakan. Iya. Jadi nanti kita duetkan ya. Ya, jadi memang karena memang Ponorogo itu wilayahnya wilayah Mataraman ya. Jadi dalam ragam gerak tari jadil itu yang pertama memang harus ada sembahan. Sembahan wajib karena itu sebagai wujud manusia terhadap Tuhan penciptanya. Sebagai rasa penghormatan dan rasa menyatunya itu wajib, itu dalam pertunjukan tradisional seperti itu. Kemudian setelah itu ya, setelah sembahan kita masuk ke ragam gerakan Ponoragan yang kalem dengan seperti Potrojayan itu. Nah, itu kalem, ragam geraknya ada berapa ya. Setelah ragam kedua itu kelompok kalem itu, kemudian kita akan menuju kepada kelompok colotan. Kelompok colotan, ragam colotan itu berbeda juga gentingnya, sudah agak beatnya, ritmenya sudah agak keras itu. Kemudian setelah colotan selesai, kemudian kita menuju ke ragam ketiga, yaitu dogeran. Dogeran itu lebih sigrak ya, karena ini akan membangkitkan penonton ikut senang, ikut gembira itu di situ kayaknya gitu. Jadi ketika gerakan itu menghentak-hentak atau dengan power gitu, sehingga penyenggak ini juga ikut keras enggaknya, hae jos gitu, dia semangat banget begitu ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu ya. Kemudian setelah itu dia iring-iringan, gerakan iringan yang keempat, ragam keempat. Nah, ini durasinya bisa 15, bisa 30, jadi panjang. Ini tergantung berapa ukel yang akan digunakan karena ini memang
kalau saya melihat setelah saya dewasa itu ukelnya itu seperti tari bedayan. Ya, jadi seperti tari bedayan ketoprak kan dulu ada ketoprak itu bedayan ketoprak itu juga begitu. Ukelnya kan panjang, itu seperti itu. Ada keplok setan, tak 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 tak. Nah, itu ada ceklean seperti itu, ada suruh kumpul. Jadi ini adalah gerak-gerak yang apa namanya? Yang klasik ya, yang merupakan ciri khas dari Jawa, jadilan Jawa atau Ponorogo seperti itu. Ya. Setelah itu selesai, baru ini nanti kita ada komunikasi dengan pembarong. Ada edrek, ada sabetan, dan sebagainya. Itu maksudnya jarak-jarakan atau perang seperti itu. Nah, ini di situ seperti itu ya, kronologi atau step-stepnya atau bagian-bagian dari. Nah, ini Mas Didi yang Eman belum didokumentasikan, hanya beberapa penari yang kuno itu sebenarnya meminta, tapi kita juga berpikir bahwa siapa ya yang harus bertanggung jawab dalam pendokumentasian seperti ini, karena jangan sampai itu tadi anak-anak muda kita, cucu-cucu kita tidak mengerti. Oke deh, nanti saya punya PR ya. Mudah-mudahan nanti ya Tuhan merestui, saya bisa ke sana mendokumentasikan yang full. Iya. Ya, saya ke Ponorogo ya. Iya. Doakan aja ya. Iya, harus. Ini kan langkah pertama ya supaya saya mulai berjiwa dengan Ponorogo. Karena juga nggak ngerti saya kok tiba-tiba ya semua itu sudah diatur ya. Jadi saya sudah berjiwa dengan Ponorogo kali saat ini. Lalu habis ini saya akan mempersiapkan menghadap duet kan kita. Setelah Ponorogo saya mau ke Kalimantan. Luar biasa. Ya. Ini memang maestro Nusantara, bukan maestro Jogja. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendokumentasikan banyak hal. Ya. Terus tadi saya jadi ingat kan tadi sempat menyampaikan istilah doger. Doger, iya. Doger itu dari mana itu? Doger itu dalam artian itu mungkin ya, ini hanya mungkin saja. Ada gerakan jadilan yang taruh itu ya itu doger. Jarannya degar atau apa ya, degar sebenarnya. Degar tapi orang mengatakan doger itu yang joget, jaran joget itu doger. Karena saya dulu waktu masih kecil, kalau mau nonton reok di pasar malam, dia mendelok doger gitu. Doger, itu ya. Mungkin orang-orang biar memudahkan orang zaman dulu ketika mereka, iki ngedogerane begitu dogerannya. Jadi untuk memudahkan bahwa gerakan itu biasanya, jadi dogeran itu ketika iring-iringan reog di perempatan jalan berhenti dogeran dulu gitu, di pertigaan dogeran dulu gitu, seperti itu. Saya masih ingat waktu kecil dulu itu banyak gerakan pacakli yang gini. Iya. Memang gerakannya monoton atau kalem atau mengalir begitu seperti itu, betul. Iya, betul. No. Pengamatan yang luar biasa ini. Padahal zaman berapa sekarang sampai ini masih ingat. Iya, betul ya. Masih terekam di sini. Jadi memang tintang iya seperti itu. Betul. Betul sekali. Gaya dari Beskalan Putri Malang kan Malang, iya itu betul, iya. Artinya berarti kesenian itu ada benang-benangnya. Kalau ini benar-benar saya masih ingat itu. Benar-benar nanti mungkin duet maestro dan bisa jadi tombol kangen. Betul. Tapi kalau sekarang kan setelah Pak Narto Sabdo membawakan lagu ngempret, kempul, ungkung, kendang ria, ketipung, imbal, bonang loro, tur slendro, selompret, pelok, jaran kepang jungklang, merake, iker, macan mangap, megap, bujang ganong lia wus nyoto kagunan reok pranyoto gawe gembira. Jadi ingat ya. Kalau sudah gitu kan kami yang dari Ponorogo berterima kasih kepada para empu-empu atau
pecinta lagu ya, komponis Jawa seperti Sekaliber Kinarto Sabdo atau Roma Irama juga ya, Roma Irama di dangdut, Roma Irama kemudian di keroncong juga Pak Jina juga ada reok yang mengabadikan itu ya. Jadi selain Kinarto Sabdo, Roma Irama, kemudian Pak Jina, Anjarani itu juga mengabadikan keunikan reok Ponorogo dalam musik. Kemudian nanti kita buat yang dalam tari. Iya, betul. Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin mau menambahkan sesuatu, Mbak Warno? Betul? Betul? Mas jenengan? Syukur ya. Ya deh, mungkin gitu ya. Terima kasih sekali, matur nuwun ya, Pak Warno, Mas Bowo. Iya. Ini kita nanti akan melanjutkan. Nah, besok itu saya sama Mas Dirman mau menarikan jadil jadil lanang ya, tapi saya baru belajar loh ya. Dan nanti kalau salah jangan di sini ya. Yang salah gitu, mungkin besok banyak salahnya. Saya lagi mau belajar sama Mas Dirman, karena kalau nggak dilestarikan dan nggak didokumentasikan sayang. Ini merupakan salah satu ilmu pengetahuan dalam dunia tari ya. Jadi kita memang kalau apalagi saya kan dulu pernah dosen juga di ASTI, bahwa kita di ASTI diberi pelajaran tentang sejarah tari, dan ini salah satunya sejarah. Diberi pelajaran sekarang adanya dokumen, nah ini salah satunya dokumen. Ya, kalau nggak kita sendiri siapa? Jadi nggak usah nggak usah menunggu orang lain. Kalau kita bisa ya kita sadar. Ya, gitu ya Mas ya. Betul. Sekali lagi matur nuwun. Mudah-mudahan kita semua sehat ya di dalam situasi corona ini. Ini kalau nggak tergesa-gesa, monggo amang-amang dulu kita ajak ke atas untuk besok kita syuting di atas, ya. Lalu nanti bisa istirahat. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Iya, sama-sama.